Media luar dikejutkan dengan sambutan luar biasa untuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat kunjungan resminya ke China. Sambutan yang meriah dan penuh kehangatan ini memperlihatkan hubungan diplomatik yang semakin kuat antara Indonesia dan China. Kehadiran Prabowo disambut oleh pejabat tinggi China, disertai upacara kehormatan yang mengesankan. Momen ini begitu mengharukan, menunjukkan betapa dihargainya Indonesia oleh China. China tahu Indonesia negara besar dan peran non-bloknya. China berharap hubungan diplomatik dengan Indonesia dapat diperkukuh sebagai usaha mencapai kekuatan yang lebih besar dengan menyasarkan keuntungan bersama. Kerana itu menjadi pembuka bicara Presiden China Xi Jinping semasa bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Beijing pada Sabtu. 中印尼传统友谊历久弥坚，两国同为发展中大国、新兴市场国家和全球南方主要成员，双边关系具有重大战略意义和全球影响。双方在争取民族独立和国家建设事业中始终相互理解、相互支持。在新的历史起点上，中方愿同印度尼西亚新政府一道，继承友好合作优良传统，坚持两国关系正确方向，续写发展中大国联合自强、团结协作、互利共赢的新篇章，彰显中印尼命运共同体的地区和全球的影响力。 Semasa di Beijing, Xi dan Prabowo menyaksikan sesi menandatangani 8 perjanjian termasuk dokumen konsensus mengenai pembangunan bersama dalam sektor perikanan serta minyak dan gas di kawasan maritim yang mempunyai tuntutan bertindih. Ini merupakan lawatan antarabangsa pertama Prabowo bagi memenuhi jemputan Jinping bermula dari Jumaat hingga Ahad ini sejak beliau memegang jawatan sebagai Presiden pada 20 Oktober lalu. China menjadi destinasi pertama selain terdapat persinggahan lain antaranya ke Amerika Syarikat, United Kingdom serta Amerika Selatan untuk sidang kemuncak APEC dan G20. China wants Indonesia to join it in leading the Global South. Chinese President Xi Jinping expressed this desire before his Indonesian counterpart Prabowo Subianto, who visited China this weekend. It was Prabowo's first trip abroad since being sworn in last month. President Xi Prabowo also met Premier Li Qiang and Zhao Leji, who is the country's number 3 official during his visit. Now, Xi said that China and Indonesia should lead the Global South in solidarity and self-improvement and promote the development of global government in a more just and rational direction. However, Prabowo said Indonesia was committed to non-aligned foreign policy and did not want to join any military alliance or coterie against the two parties. China has been Indonesia's biggest trading partner for more than a decade now, but lately not all is well between the two countries. Last week, Indonesian Coast Guards escorted Chinese ships away from Natuna Island 3 times for disrupting oil and gas exploration activities. Jakarta claims the waters as part of its exclusive economic zone, but Beijing says its Coast Guard ship was on patrol in the waters that are under its jurisdiction. Prabowo, who said Indonesia would adopt a non-aligned position internationally, will next visit the United States, where he's expected to meet President Joe Biden and possibly Donald Trump. He will also visit Peru and Brazil for Asia-Pacific Economic Cooperation and the Group of 20 summits. He has expressed willingness for Indonesia to join BRICS, a move that his predecessors had resisted.
I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. That is my commitment. I'm convinced that the relationship between Indonesia and China will bring a conducive atmosphere in the strategic situation in Asia and in our region especially. Di kesempatan ini juga Sri Gading ingin mengucapkan ucapan tahniah kepada Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto. Dalam hal ini mungkin ASEAN boleh memanfaatkan kepakaran, ketenteraan dan pengalaman yang dipunyai oleh Bapa Prabowo ini dalam untuk memantapkan isu-isu keselamatan dan juga bagaimana perancangan strategik geopolitik dalam ASEAN itu sendiri. Mungkin Bapa Prabowo ini boleh dijadikan sebagai mentor di kalangan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan Laut Cina Selatan itu. Contohnya Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menubuhkan satu task force selain daripada ASEAN itu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatankuasa, task force yang mungkin Bapa Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan Laut Cina Selatan. Jadi kita ingin melihat dan meminta pihak kerajaan untuk mengkaji dan mempertimbangkan untuk menukar Laut Cina Selatan. Dan kita lihat di Filipina telah menamakan sebagai Laut Filipina Barat. Indonesia menggunakan nama Laut Natuna Utara. Vietnam menggunakan nama sebagai Laut Timur. Adakah kita boleh menukar nama kepada Laut Asia Tenggara ataupun Laut Melayu ataupun apa nama laut sebagai menunjukkan bahawa ini adalah milikan kita dan tidak confuse dengan nama-nama yang digunakan sekalipun ini akan membabitkan banyak perkara-perkara yang perlu diteliti. Ini adalah kunjungan yang sangat tepat waktu, tepat saat karena sekali lagi Indonesia itu saya sudah beberapa kali sampaikan dalam beberapa wawancara. Pak Prabowo ini sekarang menjalankan politik luar negeri kita sebagai negara non-alignment dengan non-mediocre style. Pada saat saya melihat beliau bicara dan mendengarkan beliau bicara dan juga seperti disampaikan tadi oleh Profesor Hikmahanto bahwa sebelum dilantik pun beliau sudah berkunjung ke Rusia kemana-mana, itu menunjukkan bahwa beliau ingin sekali memainkan peran politik luar negeri kita yang non-alignment dengan sangat tepat untuk kepentingan nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat kunjungan ke China ini kenapa saya sampaikan sangat strategis? Satu adalah ini nggak lama dari terpilihnya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang menurut saya akan punya kaitan besar ke Indo-Pasifik dan masa depan Indo-Pasifik. Kenapa? Karena kebetulan saya baru rapat dengan Presiden Putin 2 hari yang lalu. Kami 5 hari sebenarnya dikurung untuk rapat bersama beliau. Adalah membahas juga tentang yang isu paling penting adalah tentang isu BRICS dan juga Greater Eurasia. Kita sudah tahu BRICS hari ini memainkan peranan sangat penting dan juga semakin kuat dalam faktor bukan saja ekonomi, tapi juga akan ke aliansi keuangan, perbankan, dan lebih lanjut lagi mungkin ke arah-arah lainnya. Tapi yang paling penting adalah dengan adanya konsep dari Presiden Putin tentang Greater Eurasia yang didukung oleh negara-negara ex-Soviet, salah satunya oleh Presiden Belarus, Lukashenko, maka kemungkinan besar Greater Rusia ini akan segera bergabung dengan masuknya negara-negara BRICS. Artinya Cina dan Rusia ini bukan saja punya taring dalam BRICS sebagai pendiri BRICS, tapi juga dengan adanya Greater Rusia ini akan membawa juga taring lain masuk. Yang diharapkan adalah mungkin Greater Rusia ini masuk segera juga adalah maknanya ke kawasan ASEAN. Hari ini kawasan ASEAN yang masuk baru yang paling kuat yang saya perhatikan adalah Vietnam. Tetapi sebagai Indonesia sebagai the leading nation lah di Asia Tenggara, menurut saya sooner or later kita harus pasti masuk menjadi taring baru di sana, dan itulah kenapa kita harus memaknai kunjungan Pak Prabowo ini bukan saja kunjungan ekonomi tadi seperti disampaikan menghasilkan investasi sekian billion dolar, tapi juga adalah kunjungan yang sangat strategik dalam masa depan kawasan dan masa depan dunia. Kita tahu betapa kuatnya peran Indonesia di dunia internasional,
Sebagai negara besar di Asia Tenggara, peran Indonesia bisa membawa stabilitas di kawasan.